Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Cornedi dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13. Itu artinya kita juga sudah tiba di sahabat yang terakhir di tahun 2021 ini. Dan kita percaya bahwa kita bisa melalui tahun ini atas berkat pertolongan Tuhan. Dan judul sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini berjudul Kejatuhan Fatal. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang Daud dan juga keluarganya. Di sini diceritakan bahwa pada saat itu Daud sudah memiliki beberapa orang anak. Di antaranya adalah Absalom. Kemudian Absalom ini mempunyai seorang adik perempuan bernama Tamar dan anak yang lain bernama Amnon. Nah, diceritakan bahwa Amnon ini dia jatuh cinta kepada Tamar, saudaranya itu, oleh karena kecantikannya. Bahkan rasa cintanya kepada Tamar itu membuat dirinya menjadi gelisah, membuat dirinya menjadi merana setiap hari. Dan bagi Amnon, pikirnya bahwa mustahil untuk menggoda dan juga untuk melakukan sesuatu terhadap Tamar. Oleh karena Tamar itu dia masih perawan. Nah, kemudian Amnon ini ternyata dia mempunyai seorang sahabat, yaitu yang bernama Yonadab. Dan pada saat sahabatnya itu datang kepada Amnon, dia berkata, "Hei anak raja, kenapa kamu selalu merana setiap hari?" Nah, di sini Amnon menceritakan bahwa aku itu cinta kepada Tamar adikku. Nah, tetapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Yonadab ini berkata kepada Amnon, "Amnon, coba engkau berbaring dan berpura-pura sakit. Nah, kemudian apabila ayahmu itu datang, bilang saja bahwa aku ingin makan, tetapi Tamar yang memberikan aku makan." Nah, kemudian singkat cerita, kemudian Yonadab ini pulang dan Amnon melakukan apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Dia berbaring dan pada saat Tamar datang, dia memberikan Amnon makan. Nah, tetapi setelah Tamar ini memberikan Amnon makan, kemudian ditariklah tangan dari Tamar ini sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan Amnon mengajak Tamar untuk melakukan hubungan seks kepada Tamar atau tidur dengan Amnon. Tamar ini disuruh tidur dengan Amnon. Tetapi awalnya Tamar ini menolak, tetapi oleh karena Amnon lebih kuat daripada Tamar, dia seorang lelaki, maka Tamar ini tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia pada akhirnya melakukan hubungan seks dengan Amnon. Nah, tetapi anehnya setelah dia melakukan hubungan seks kepada Tamar, maka dia sangat membenci Tamar. Amnon ini yang tadinya dia mencintai Tamar, dia bergila-gila terhadap Tamar, maka di sini rasa cintanya itu terkalahkan dengan rasa bencinya kepada Tamar. Aneh. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa setelah lewat 2 tahun, kemudian Absalom ini mungkin dia mengetahui bahwa adiknya telah diperlakukan oleh Amnon, maka di sini Absalom ini marah terhadap Amnon dan Absalom ini menyuruh untuk membunuh Amnon. Nah, di sini bahwa di seluruh Israel tidak ada orang yang dipuji kecantikannya daripada Absalom. Nah, Absalom ini dia mungkin bahasa sekarangnya melakukan kampanye untuk menjadikan dia menjadi hakim atas orang Israel. Nah, singkat cerita, di sini Absalom mengumpulkan seluruh orang Israel dan di sini dikatakan bahwa ketika kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah, kemudian setelah diketahui oleh ayahnya yaitu Daud, maka dia berbicara bahwa kita harus pergi melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada tangan Absalom karena kemarahannya itu. Nah, di sini dikatakan bahwa tentara Israel dipukul kalah oleh orang-orang Daud dan pada hari itu terjadi peperangan yang sangat hebat. Ada sekitar 20.000 orang tewas. Tetapi Absalom ketika dia menunggangi Bagal itu lewat di bawah pohon dan
Akhirnya Absalom ini dia tersangkut di dahan pohon itu dan dia bergantung di sana. Dan dia akhirnya mati. Nah, kemudian diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom. Di sini pada saat Daud mendengar kabar tersebut, maka Daud sangat sedih. Maka dia pergi ke ambang pintu, yaitu anjung pintu gerbang, kemudian dia menangis. Dia meratapi Absalom anaknya. Nah, apa yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini awalnya tadi Amnon sangat tergila-gila terhadap Tamar. Dan ini semua terjadi oleh karena sebelumnya Daud dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Daud dia melakukan hubungan seks kepada beberapa orang perempuan, dan dari perempuan-perempuan tersebut akhirnya dia memiliki banyak orang istri, dan dari istri-istrinya itu lahirlah beberapa anak. Nah, anak-anaknya itu seperti Absalom, Tamar, dan Amnon tadi, sehingga oleh karena ketidakbisaan Daud mengendalikan hawa nafsunya, maka terjadilah pepecahan di antara keluarganya, bahkan juga di antara bangsanya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, biarlah kita tidak menjadi seperti Daud. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, supaya bukan hanya hawa nafsu yang mengendalikan kita, tetapi kita yang harus mengendalikan hawa nafsu tersebut. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman suka, silakan untuk di-like videonya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Dan juga share video ini ke seluruh sosial media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tahun baru. Sampai bertemu di tahun depan. Tuhan memberkati.